Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lulu Uljana. Saya dari kelas D dengan nomor induk mahasiswa 1900004160. Saya di sini akan menjelaskan sejarah jurnalistik di Indonesia. Jurnalistik adalah proses, teknik, ilmu pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan publikasi berita. Jurnalistik berasal dari bahasa Inggris yang dari kata journal yang berarti catatan mengenai kegiatan, kejadian sehari-hari yang kemudian diartikan lebih khusus sebagai catatan harian atau surat kabar. Sejarah jurnalistik di Indonesia pada awalnya disampaikan melalui perantara dari mulut ke mulut. Berdasarkan sejarahnya, dunia jurnalistik Indonesia itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu jurnalistik kolonial yang dibangun oleh Belanda pada abad ke-18 yang ditandai dengan munculnya surat kabar berbahasa Belanda. Dan yang kedua yaitu jurnalistik Cina dibuat oleh orang keturunan Tionghoa yang menerbitkan surat kabar sebagai media penghubung dan pemersatu kaum Tionghoa di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu jurnalistik nasional yang dibuat oleh anak bangsa asli Indonesia sebagai media perjuangan dan alat pergerakan kemerdekaan pada abad ke-20. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan perkembangannya, jurnalistik di Indonesia itu dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama yaitu dimulai pada saat Belanda menjajah Indonesia yang ditandai dengan diterbitkannya surat kabar Memories der Novels yang masih ditulis tangan. Sampai pada tahun 1688, pemerintahan Hindia Belanda memiliki mesin cetak yang dikirim dari negeri Belanda dan akhirnya dapat membuat surat kabar dengan cetakan pertama yang berisi ketentuan dan perjanjian yang dibuat antara Belanda dengan Sultan Makassar. Dan setelah muncul surat kabar pertama tersebut, banyak bermunculan surat kabar lain yang diterbitkan oleh masyarakat pribumi dan turunan etnik Tionghoa. Surat kabar tersebut diterbitkan dalam berbagai bahasa seperti bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa Jawa, dan bahasa daerah lainnya. Dan selanjutnya yaitu setelah masa pendudukan di Indonesia berganti oleh pendudukan Jepang, di dunia jurnalistik di Indonesia mengalami perubahan besar-besaran di mana semua surat kabar dipaksa bergabung menjadi satu dan isinya disesuaikan dengan rencana serta tujuan Jepang dalam Dai Toa Senso atau Perang Asia Timur Raya. Dan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pers Indonesia banyak disalahgunakan untuk melawan pemerintahan dan juga sebagai alat untuk melawan politik demi mendapatkan kekuasaan di pemerintahan Indonesia yang baru. Dan pada masa pemerintahan Soeharto disebut sebagai masa kebebasan pers di Indonesia yang membebaskan setiap orang untuk menerbitkan majalah atau koran tanpa perlu pengesahan dari pihak manapun tetapi agak mengesampingkan kualitas dan mutu media. Dan masa yang selanjutnya yaitu masa reformasi. Sejarah kemerdekaan pers berada di titik saat Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Di saat itulah banyak media massa yang muncul di PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia, bukan satu-satunya organisasi profesi. Kegiatan kewartawanan diatur oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang dikeluarkan Dewan Pers dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.